It's Friday. What are you going to do this weekend? Friend is going to visit me. I think we'll have dinner together. Nice. Will you go to that Italian restaurant? No, we won't. He doesn't like Italian food. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu tenses dalam bahasa Inggris. Seperti yang kita tahu bahwa dalam kalimat bahasa Inggris ada yang namanya tenses. Nah, tenses ini memiliki kaitan yang erat dengan waktu suatu kejadian. Dalam bahasa Inggris secara umum tenses atau suatu peristiwa kejadian itu berlangsung dalam 3 masa, yaitu past atau masa lampau, present atau masa sekarang, dan future atau masa yang akan datang. Nah, video kali ini akan membahas tentang future, yaitu simple future tense. Nah, apa itu simple future tense? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Yang jelas, ciri khas dari simple future tense ini nanti akan teman-teman dilihat dari 2 kata. Yang pertama ada kata will, yang kedua menggunakan be going to. Will dan be going to ini sendiri itu memiliki arti yang sama, yaitu artinya akan. Tapi nanti ada perbedaan dalam penggunaannya atau usage-nya. Nah, will itu dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan verb atau verbal dan nominal atau non-verb. Verbal itu maksudnya berdasarkan kata kerja, dan non-verb itu selain kata kerja, jadi bisa berupa noun, adjective, atau adverb. Untuk yang be going to be di sini itu maksudnya adalah to be, di mana to be yang dipakai adalah is, am, are, di mana to be am itu untuk subjek I, is untuk subjek he, she, it, dan are itu untuk subjek you, they, we. Dan be going to ini sama seperti will tadi, dibagi menjadi 2, yaitu menggunakan verb atau menggunakan nominal non-verb, yaitu berupa noun, adjective, atau adverb. The formula atau patterns atau rumus yang digunakan dalam simple future tense menggunakan will secara verbal dan secara nominal atau non-verb. Untuk kalimat positif or affirmative yang verbal, rumusnya adalah subject, sekali lagi subject plus will plus verb 1 atau verb dasar. Contohnya di sini, he will close the shop. He will close the shop. He ini adalah subject. Lalu will and then close itu adalah verb dasar, verb 1 ya. Kemudian yang menggunakan nominal or non-verb, rumusnya adalah subject plus will plus be plus noun or adjective. Noun ini kata benda, adjective kata sifat, dan adverb kata keterangan. Kita lihat contohnya. They will be here tomorrow morning. They will be here tomorrow morning. They ini subject, will and then be and then here. Here itu adverb. Adverb of place atau keterangan tempat. Seperti itu contohnya untuk yang kalimat positif. Sekarang yang kalimat negatif untuk yang menggunakan verb. Ciri kalimat negatif adalah menggunakan kata not. Jadi tinggal disisipkan di sini menjadi subject plus will plus not plus verb 1 or verb base, verb dasar, kata kerja dasar. Contohnya, he will not close the shop. He will not close the shop.
He, subject, will, and then not, and then close verb dasar. Next, untuk yang nominal or non-verb, subject plus will plus not plus be plus noun or adjective or adverb. Ingat-ingat, noun adalah kata benda, adjective kata sifat, adverb kata keterangan. Contoh kalimatnya, they will not be here tomorrow morning. They will not be here tomorrow morning. Next, untuk kalimat tanya or questions. Nah, kata will kita pindahkan ke depan. Menjadi will plus subject plus verb base atau verb 1. Contoh kalimatnya menjadi, will he close the shop? Will he close the shop? Jadi will kita taruh di depan, kemudian diikuti dengan subject. Di sini subjeknya he, and then close verb dasar. Jangan lupa untuk kalimat tanya itu selalu ditambahkan dengan tanda tanya. Next, untuk yang nominal or non-verb. Rumusnya menjadi will plus subject plus be plus noun or adjective or adverb. Contoh kalimatnya menjadi, will they be here tomorrow morning? Will they be here tomorrow morning? Will, and then subjeknya they diikuti dengan be, lalu here adalah adverb. Jadi teman-teman, yang harus Anda ingat adalah kalau kalimat non-verb selalu diimbuhi dengan be, menjadi will be. Nah, kata will not biasa disingkat menjadi won't. Jadi diingat-ingat, kata will not biasa disingkat menjadi won't. Bisa dengan kata he won't close the shop. He won't close the shop. Formula atau rumus untuk yang be going to secara verbal atau verb dan nominal or non-verb. Untuk kalimat positif yang secara verb atau kata kerja, rumusnya adalah subject plus to be, is, or am, or are plus going to plus verb 1 or verb base, verb dasar. Contoh kalimatnya, we are going to leave tomorrow. We are going to leave tomorrow. We ini adalah subjek. Karena subjeknya we, maka to be yang digunakan adalah are. Are, we are. And then going to, and then leave ini adalah verb base, verb dasar atau verb satunya. Next, untuk yang non-verb, rumusnya adalah subject plus be, is, am, are plus going to be. Jadi yang membedakan antara verb dan non-verb adalah tambahan kata be di belakang sini. Jadi going to be plus noun atau kata benda or adjective atau kata sifat dan adverb atau kata keterangan. Contoh kalimatnya, Nico is going to be a doctor. Nico is going to be a doctor. Nico adalah subjek. Karena subjeknya ini tunggal, Nico adalah name of person atau nama personal, maka to be yang digunakan adalah is. And then going to be a doctor. A doctor ini adalah noun atau kata benda. Selanjutnya untuk yang negative statement. Untuk yang verb, tinggal ditambahkan not di sini menjadi subject plus be, is, am, are plus not
plus going to plus verb one. Ingat, not itu diletakkan di antara to be is are dan going to. Jadi di tengah-tengah. Contoh kalimatnya adalah we are not going to leave tomorrow. We sebagai subjek, and then to be-nya are, lalu not. Jadi not berada di tengah-tengah antara to be dengan going to. Next, untuk negative statement for non-verb or nominal, subject plus be is are plus not plus going to be plus noun or adjective or adverb. Sama, not diletakkan di antara to be is are dengan going to be. Contoh kalimatnya menjadi Nico is not going to be a doctor. Next, untuk interrogative or question statement. Rumusnya, to be kita letakkan atau kita pindahkan ke depan. Menjadi to be is are plus subject plus going to plus verb one or verb base. Jangan lupa untuk question statement ditambah dengan tanda tanya. Contoh kalimatnya menjadi are we going to leave tomorrow? Are we going to leave tomorrow? Are, karena subjeknya jelas ya, subjeknya we, maka to be yang digunakan adalah are. And then are we going to leave tomorrow? Nah, to be di depan ini menandakan bahwa ini adalah kalimat tanya. Selanjutnya untuk yang negative statement, interrogative statement for nominal or non-verb. Be is are plus subject plus going to be plus noun or adjective or adverb. Don't forget to put question marks here. Contoh kalimatnya menjadi is Nico going to be a doctor? Is Nico going to be a doctor? Nah, ini adalah the formula or rumus untuk yang be going to. Jadi ada sedikit perbedaan dengan yang will tadi ya. Nah, kata going to sering diucapkan dengan atau dituliskan dengan gonna. Contohnya di sini, we are gonna leave tomorrow. We are gonna leave tomorrow. Jadi sama artinya dengan we are going to leave tomorrow, tapi lebih ke bahasa slangnya menjadi gonna. We are gonna leave tomorrow. The usage atau penggunaan di antara will versus be going to. Jadi walaupun memiliki arti sama yaitu akan dalam bahasa Indonesia, but penggunaan dalam bahasa Inggris antara will dan be going to itu terdapat perbedaan seperti berikut. Yang pertama, will is to express a future actions decided at the moment of speaking, or we call it immediate decisions. Atau untuk mengekspresikan tindakan di masa yang akan datang yang diputuskan pada saat berbicara, atau keputusan yang diberikan secara mendadak, atau keputusan saat itu juga. Untuk be going to, express a future plans decided before the moment of speaking. Jadi ada perbedaan di sini. Kalau yang will, a future actions decided at the moment of speaking. Kalau yang be going to justru before the moment of speaking, atau biasanya lebih terencana or prior plans. Kalau yang ini tadi keputusan secara segera, kalau yang ini prior plans, jadi sudah direncana sebelumnya, kemudian dia mengatakan bahwa dia akan pergi. Tuh. Next. Yang kedua perbedaannya adalah untuk yang will, express a prediction based on personal opinion or experience, or predictions without evidence. Jadi untuk mengekspresikan suatu prediksi berdasarkan opini atau pendapat secara personal, pendapat atau pengalaman secara personal, atau bisa kita katakan juga prediksi tanpa disertai dengan bukti, predictions without
evidence. Sedangkan untuk yang be going to itu justru express a predictions based on the present evidence, atau untuk mengekspresikan prediksi berdasarkan dengan bukti yang ada. Present evidence ya. Dengan kata lain adalah predictions with evidence. Jadi prediksi dengan adanya bukti. Jadi kalau will tanpa bukti, kalau be going to itu dengan bukti. Nanti akan kita kasih contoh kalimatnya. Next, untuk will itu untuk express a future fact. Express a future fact maksudnya adalah mengekspresikan fakta di masa yang akan datang atau fakta yang akan terjadi. Untuk yang be going to, expressing something that is about to happen. Mengekspresikan sesuatu yang kira-kira akan terjadi. Tapi, walaupun antara will dengan be going to terdapat perbedaan, masih ada persamaan, yaitu both will and be going to can be used for making future predictions without having a real differences in meaning. Jadi antara will dengan be going to itu dapat digunakan untuk membuat prediksi di masa yang akan datang without having a real difference, tanpa memiliki perbedaan yang nyata dalam artiannya. Jadi artinya masih tetap sama walaupun menggunakan will or be going to. Time expressions atau sinyal waktu yang digunakan dalam future tense adalah tomorrow, soon, later, next week or next month or next year, and then in 2 weeks, in 2 months, in 3 weeks, in 3 months, and etc. And then the day after tomorrow. The example sentences between will in express a future actions decided at the moment of speaking or immediate decisions versus be going to in express a future plans decided before the moment of speaking or prior plans are: for the positive sentence, in will, I have a toothache, I will take some medicine. Saya sakit gigi, saya akan minum beberapa obat. Nah, di sini teman-teman lihat si pembicara or the speaker said bahwa dia sakit gigi, lalu dia akan segera mengambil atau meminum obat. Untuk yang be going to, for prior plans ya, Suzy is going to visit her grandma next Friday. Suzy is going to visit her grandma next Friday. Kenapa memakai be going to or is going to? Karena Suzy ini akan mengunjungi neneknya itu sudah terencana bahwa dia akan mengunjunginya pada Jumat depan. Jadi sudah terencana sebelumnya. For the negative, I have a toothache, but I will not take some medicine. Saya punya sakit gigi, saya sakit gigi, tapi saya tidak akan minum obat. Untuk yang be going to, Suzy is not going to visit her grandma next Friday. Suzy tidak akan mengunjungi neneknya Jumat depan. Sudah direncanakan bahwa dia memang tidak akan mengunjungi. Next for interrogative. Kata I di sini kita ganti dengan subjek you ya. You have a toothache. Will you take some medicine? Kamu sakit gigi. Akankah kamu minum obat? Nah, ini. Ada 2 opsi jawaban untuk pertanyaan ini. Yang pertama, yes, I will, or no, I won't, or no, I will not. Untuk yang interrogatif dari be going to, is Suzy going to visit her grandma next Friday? Is Suzy going to visit her grandma next Friday? Nah, ini. Opsi jawaban untuk kalimat ini adalah yes, she is, karena Suzy is a girl, and then, or no, she is not.
The example sentences between will in express a prediction based on personal opinion or experiences, or we call it as a predictions without evidence atau prediksi tanpa bukti, versus be going to in express a predictions based on the present evidence or predictions with evidence, prediksi dengan disertai bukti-bukti. For the positive sentence, okay, in will, I think Manchester United will win the game. I think Manchester United will win the game. Saya pikir MU akan memenangkan pertandingan. Saya kira atau saya pikir. Berarti ini adalah personal opinion atau predictions without evidence, tanpa bukti, karena belum tentu MU akan menang dalam pertandingan. Jadi, karena ada kata I think di sini, maka ini adalah personal opinion. Maka lebih tepat untuk menggunakan will. Next, for be going to. Look at those black clouds. It is going to rain. Lihat awan hitam itu. Ini akan hujan. Oke. Jadi, teman-teman, di kalimat ini kita diminta untuk look at those black clouds. Jadi, karena kita melihat banyak awan hitam, maka kita memprediksi bahwa akan turun hujan. Jadi kita bisa melihat ya, adanya evidence di sini. Evidence-nya adalah those black clouds. Tuh. Next, for the negative, I think Manchester United will not win the game. For be going to menjadi look at those shiny clouds. It is not going to rain. Lihat awan cerah itu. Kayaknya nggak akan hujan gitu ya. Look at those shiny clouds. It is not going to rain. Lihat di awan cerah itu tidak akan terjadi hujan. Next, for the interrogative or questions sentence, menanyakan, will Manchester United win the game? Will Manchester United win the game? Akankah MU memenangkan pertandingan? Opsi jawabannya adalah yes, it will, or no, it won't, it will not. Next, look at those clouds. Is it going to rain? Look at those clouds. Is it going to rain? Lihat awan itu. Akankah akan hujan? Tuh ya, akankah akan hujan? Okay, now the example of will in express a future fact atau mengekspresikan fakta yang akan terjadi versus be going to in expressing something that is about to happen. Mengekspresikan sesuatu yang kira-kira akan terjadi. For the positive sentence, for will, the sun will rise tomorrow morning. Matahari akan terbit besok pagi. Ini sudah menjadi fakta yang secara umum pasti akan terjadi. And then for the be going to, get back. The bomb is going to explode. Kembali, bomnya akan meledak. Bomnya akan meledak. Nah itu. Jadi sudah mengekspresikan sesuatu yang kira-kira akan terjadi. Dalam bentuk negative sentence-nya menjadi yang will, the sun will not rise tomorrow evening. Matahari tidak akan terbit besok malam. Sudah fakta bahwa matahari tidak akan terbit pada malam hari. Next, for be going to, calm down, the bomb is not going to explode. Tenang, bomnya tidak akan meledak. Next, for the interrogative sentence, will the sun rise tomorrow? Akankah matahari bersinar besok? Or is the bomb going to explode? Apakah bomnya akan meledak? Next, the example of will
and be going to. In both will and be going to can be used for making future predictions without having a real difference in meaning. For the positive statement, I think it will be foggy tomorrow. I think it will be foggy tomorrow. Kenapa memakai it will be, memakai be di sini? Karena foggy adalah adjektif atau kata sifat. Jadi masuknya ke non-verb. Next, for the be going to, I think it is going to be foggy tomorrow. I think it is going to be foggy tomorrow. Jadi tidak ada perbedaan dalam artian. For negative, I think it will not be foggy tomorrow. I think it will not be foggy tomorrow. And then for be going to, I think it is not going to be foggy tomorrow. For the interrogative, will it be foggy tomorrow? Will it be foggy tomorrow? Or is it going to be foggy tomorrow? Is it going to be foggy tomorrow? What are you going to do this weekend? I'm going to play tennis with Jenny. She is my sister. Where are you going to play? We are going to play tennis in the yard near my house. Do you want to join us? Or will you do something else this weekend? Oh, okay. I don't have anything to do this weekend. I think I will ask my brother to join us. Is it okay? Oh, that's such a great idea. You will know my cousin soon and we will have so much fun there. What time will we be there? At 4:30 in the afternoon. Okay, my brother and I will be there in time. Alright.